Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas pasar modal dan pasar uang B, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi konsep dan aktivitas pasar modal yang beranggotakan 1. Lutfiana, NIM 4319053, 2. Farol Tafilda, NIM 4319054, 3. Lutfiatul Hikmah, NIM 4319063, 4. Muhammad Fahmi, NIM 4319072, 5. Rosi Akyuning Brilianti, NIM 4319075. Kelembagaan pasar modal. Kelembagaan pasar modal dibagi menjadi 2 lembaga, dari lembaga pemerintah dan dari lembaga swasta. Dari lembaga pemerintah, itu dibagi menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pelaksanaan Pasar Modal, Departemen Kehakiman, dan Departemen Teknis. Kemudian dari lembaga swasta, dibagi menjadi notaris, akuntan publik, konsultan hukum, penilaian, penjamin emisi efek, dan perantara pedagang efek. Karakteristik pasar modal. Dari sudut pandang para pemakai dana, ada berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Dengan adanya dana yang tersedia bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, maka dari berbagai instrumen menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak penanam modal atau investor. Kemudian dari sudut pandang jenis instrumen yang ditawarkan di pasar modal, yaitu apakah instrumen tersebut merupakan utang jangka pendek, utang jangka menengah, atau utang jangka panjang, atau merupakan instrumen modal perusahaan atau equity. Kemudian dari sudut jatuh tempo instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, ada dana jangka menengah atau intermediate term fund, dan ada jangka panjang atau long term fund. Sedangkan surat-surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun itu diperdagangkan dalam pasar uang money market atau pasar dana jangka pendek short term market. Kemudian dari sudut pandang tingkat sentralisasi, ruang lingkup dari pasar modal mencakup permasalahan yang luas dan tersebar. Kemudian dari sudut pandang transaksinya, suatu transaksi di pasar modal yang dilakukan oleh pasar pemodal dan pemakai dana terjadi dalam suatu pasar yang bersifat terbuka atau open market dan tidak langsung. Kemudian di dalam mekanisme pasar modal yang terdapat penawaran pada pasar perdana, primary market, dan pasar sekunder atau bursa, secondary market. Instrumen-instrumen pasar modal itu ada instrumen utang atau obligasi, saham, reksadana, warrant, dan right. Kemudian peran pemerintah sebagai regulator secara umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa peranan pemerintah dalam suatu perekonomian pada suatu negara adalah sangat dominan. Demikian halnya, dalam setiap bentuk subsistem perekonomian, kekuasaan pemerintah sebagai institusi yang berwenang terlihat secara nyata. Kewenangannya sebagai pengatur dan sekaligus sebagai pelaksana dapat mempengaruhi operasi setiap bentuk perekonomian. Dengan demikian, pasar keuangan sebagai salah satu subsistem perekonomian negara tidak akan bisa lepas dari peranan pemerintah tersebut. Mekanisme transaksi di pasar modal. Pada dasarnya, pasar modal menjembatani hubungan antara pemilik dana dan pengguna dana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasar modal adalah wahana investasi bagi investor dan wahana sumber dana bagi pengguna dana. Peranan lain dari pasar modal adalah mengumpulkan dan mengerahkan tabungan masyarakat untuk keperluan investasi. Dengan meningkatnya investasi, maka kapasitas produksi akan meningkat, yang berarti menambah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan. Proses go public. Saham-saham yang hanya dimiliki oleh manajer-manajernya, pegawai-pegawai kunci, serta investor hanya saham yang dimiliki oleh perusahaan yang belum go public atau perusahaan yang masih tertutup. Dalam pengembangan perusahaan, kebutuhan akan modal sangat dibutuhkan. Kebutuhan akan modal tersebut bisa didapatkan dengan cara berutang atau menerbitkan saham baru. Selain itu, juga dengan menawarkan saham kepada publik atau yang disebut juga dengan go public. Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik atau perusahaan yang terbuka. Sehingga, perusahaan akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan modal guna memenuhi kebutuhan modalnya ataupun untuk meningkatkan citra perusahaan jika harga saham perusahaannya semakin meningkat. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.